bulan Juni. Ada berita sedikit geli, matahari LX beli-beli, server down kok kalian kompakan sih? Halo semuanya. Setelah kelihatan sukses tahun lalu di tutorial UKK, kali ini saya akan coba lagi. Link untuk download soalnya sudah di deskripsi. Saya kebetulan tadi pagi cek psmk.kemdikbud.go.id dan menemukan soalnya, dan ya sudah ada, kalian bisa download aja langsung di bawah. Oke, ini tulisannya sih masih draft final kalau kita lihat link di psmk.kemdikbudnya. Cuman kalau di dokumennya, nih dokumennya saya liatin, itu tulisannya udah ya kayaknya udah fix sih, ya gak? Oke, secara garis besar itu nggak ada perbedaan sama nasib kos di pemukiman kumuh ya. Secara garis besar itu nggak ada perbedaan sama tahun lalu, cuman kelihatan dia lebih spesifik aja. Kayak ini buat konfigurasi pada firewall yang memblokir situs. Terus ya pokoknya nggak ada yang terlalu berbeda jauh lah pokoknya. Saya juga udah bikin artikelnya, linknya silakan cek di deskripsi, udah saya taruh juga untuk artikel manualnya ya. Jadi ini video, ada juga untuk artikelnya. Jadi nggak ada alasan, nggak ada bandwidth zaman gini ya. Oke, ini kayak gini tuh topologinya. Wireless 192.168.200 sama kabel 192.168.101. Kita langsung aja masuk. Saya soalnya taruh di layar yang ini. Layar yang ini soalnya lagi sibuk. Oke, sip. Kita masuk ke Winbox. Terus awal-awal kita kasih IP address dulu ya. Saya sambil liatin gambar lagi deh. Di sini ke kabelnya 192.168.101. Di wirelessnya 192.168.201. Oke, untuk yang ke ISP-nya itu 192.168.1X. Jadi kita isi dulu. Di sini kita bisa ada dua mode ya. Maksudnya untuk meraih ke ISP itu, yang dimaksud dengan ISP di sini. Ntar jadi nggak gambar lagi deh. Di sini nih menyesuaikan dengan ISP-nya kita bisa pakai statis atau dinamis. Kalau dinamis nanti IP root-nya udah otomatis juga. Jadi kita pakai yang statis aja. Karena kayaknya di beberapa sekolah harusnya pakai statis biar lebih mudah sih harusnya sih. Oke, kita isi yang IP statis dulu, yang ke yang ke internetnya ya, ke ISP-nya ya. (192.168.1.123/24). Ini disesuaikan sama IP kalian masing-masing, jadi jangan disamain. Tentang saya sama gini ya. Terus kita isi yang untuk IP kabelnya, itu dimana berarti Ether 2. Kalian sambil ngeliat soal aja ya. 101/24 Ether 2-nya. Terus ke WLAN, kok 192? Iya bener. Terus ke WLAN-nya itu 192.168.200.1/24. Itu ke WLAN. Oke, merah nggak apa-apa. Sorry, no. Oke, merah nggak apa-apa karena di sininya belum kita enable. Tapi kalau ini kita enable, dia harusnya jadi hitam. Oke, hitam ya. Ini kita awal-awal setelah langsung IP address, itu aja sih kita membuat MikroTik gateway dulu ya. Jadi gimana si MikroTik ini yang menjadi gateway, si router ini jadi gateway. Kita masuk ke IP root. Terus kita masukin 00000, gateway-nya adalah kalian sesuaikan dengan gateway di depan router kalian berapa. Kalau saya sih di sini 192.168.101. Dia langsung reachable Ether 1. Oke. Lalu kita bikin fitur NAT. Ya. NAT itu apa? Silahkan lihat di video ini. Linknya ada di atas.
Silakan untuk lihat. srcNAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade, apply, oke. Ini kita sebenarnya bisa connect ke internet, cuman kalau kita berbasiskan IP, nah kita harus setting dulu DNS. Oke, allow remote request-nya dicentang. Terus ini 888 diisi, 1844. Kalau kalian punya DNS sendiri yang diberikan oleh sekolah, pakai DNS itu sendiri ya. Jangan ngikutin yang di sini. Ini kalau misalkan emang sekolahnya nggak ada DNS atau nggak disuruh pakai DNS tertentu, ya udah pakai DNS yang paling aman aja punya Google. Apply, oke. Kalau udah di sini, kita bisa ngetes ping ke Google untuk memastikan apakah kita sudah bisa terkoneksi ke internet, dan jawabannya udah bisa. Mau di ping ke situs lain juga boleh, aryuro.id boleh. Kalau di sini kita tadi udah berhasil ya, di router udah berhasil, kita coba di komputer. Buka CMD-nya, terus lakukan ping. Oke, mau ya? Nah, kenapa harus di dua sisi? Kita kan tadi sisi pertama, ini kan di topologinya, buka topologi lagi. Kita kan tadi ngetes dari router ini ke internet, itu bisa. Oke, berarti dari sini lancar. Terus kita tes dari sini ke sini bisa. Nah, nanti kalau misalkan kalian dari sini ke sini bisa, nggak bisa, kalian coba tes ini ke sini bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, sesuaikan. Oke, IP-nya saya masih pakai IP statik untuk kabelnya, karena emang tugasnya IP-nya statik ya. Nih, saya pakai 102. Jadi biar satu network sama ini. Soal selanjutnya itu adalah buat konfigurasi pada firewall yang memblokir situs youtube.com dari traffic PC klien yang akan melewati Ether 2. Berarti dari PC ini yang dia dimana sekarang masih terkoneksi di Ether 2 karena dia nggak connect ke wireless, itu ke YouTube itu nggak bisa, tapi pakai firewall. Saya sekarang menggunakan versi 636 yang dimana dia bisa nge-resolve langsung di firewallnya. Saya contohkan. Jadi ini ada dua cara nih. Yang pertama, chainnya tetap forward, out interface-nya karena ke internet berarti Ether 1. Terus destination address-nya isi dengan youtube.com. Oke, action-nya adalah boleh drop, boleh reject, terserah. Drop misalkan. Terus apply. Yang tadi youtube.com dia akan ke-resolve dengan address. Ya, ini cara pertama. Ini ntar bisa dikombinasikan lagi dengan kalian masukin ini ke address list, terus address yang diblokir itu nggak apa-apa. Bisa juga, jadi caranya ada berbagai macam untuk fitur baru ini. Nah, itu kan tadi untuk yang teman-teman menggunakan versi kalau nggak salah 636 ke atas ya. Nah, kalau misalkan versi teman-teman di bawah itu pakai caranya kayak gini, mirip tapi beda. Chain forward or interface-nya tetap Ether 1. Di bagian advance di kontennya isi youtube.com. Jadi, setiap ada paket yang di dalamnya mengandung youtube.com, maka actionnya apa? Apakah drop atau reject? Ya, kita pilih drop aja, misalkan apply. Oke, cara ngetesnya ya kita silahkan buka situs. Ini saya tuh lagi takut saya ngebuka browser yang beda. Kita buka pakai firewall saja deh. Kita buka youtube.com. youtube.com. YouTube ya, bukan YouTube. Oke, nggak mau ya. Tuh dia statusnya ada waiting di bawah sini nih tuh. Nih, tuh ada status waiting, tapi dia nggak mau terkoneksi. Dan tandanya kalau dia berhasil, selain nggak bisa dibuka YouTube-nya, di sininya bytes atau paketnya ada yang tertangkap. Kita coba disable, terus kita reset counter, jadi 0 lagi dia. 0. Terus kita buka situs YouTube. Nah, ini youtube.com mau kebuka nih. Ya. Oke, ini mau kebuka. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Untuk rule-nya, tadi saya hapus sengaja. Bukan sengaja ya, salah ngeklik disable. Out interface-nya Ether 1, kontennya youtube.com. Terus action-nya itu kita isi pakai drop lagi. Atau reject juga boleh sih sebenarnya. Reject itu bisa lebih langsung. Pesannya apa nanti. Tapi kalau reject, udah, reject juga boleh. Nggak ada tapi-tapian. Kita isi, ini kita close. Terus buka youtube.com. Oke, sama ya. Nih, nggak bisa dibuka juga. Bedanya apa? Si drop sama reject. Kalau reject itu dia ntar ngasih alasan. Jadi kalau kalian kayak nembak cewek, dia ngasih alasan. Nggak cuman diem nggak jelas aja. Gitu.
Oke, untuk yang soal ini selesai. Terus kita lanjut ke soal 3. Ini close dulu ya. Nih, ini jalan paketnya tadi. Di soal yang ketiga kita disuruh untuk membuat wireless. Oke. Nih. Dengan nama SSID-nya adalah nama peserta @hotspot. Di bagian wireless ini SSID, nama peserta @hotspot. Karena kita mungkin WiFi, maka modenya pilih App Bridge. Ya. Kalau tadi kan station, untuk menerima station tuh. Kalau misalkan kita untuk menyebarkan, itu pilihnya adalah App Bridge. Terus SSID-nya kasih deh nama kalian. Contoh saya Aryolo @hotspot. Di apply, oke. Nah, biar nyobanya sekalian, kita sekalian bikin hotspot. Jadi setelah bikin wireless, kita bisa cek di sini kok SSID-nya udah jalan atau belum. Agak lama ya. Nah, ada Warteg Galih, ada Aryolo @hotspot yang barusan kita bikin. Jadi SSID itu saya lupa singkatannya sih, tapi nama apa yang kita munculkan. Nah, ini Aryolo @hotspot. Itu berhasil. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya sebenarnya nih. Kita adalah bikin hotspot. Ke IP, hotspot, terus hotspot setup, pilih interface yang akan dijadikan hotspot. Dalam hal ini adalah WLAN 1. Next. Oke, kita tadi udah ngasih mesh curate di sini. Maka dari itu kita gak usah kasih mesh curate lagi di sini. Kita bisa unchecklist. Nanti kalau mesh curate-nya double, kayak jadi double gitu, jadi ngedouble SRC NAT gitu. Jadi harusnya misalkan sumbernya dari IP berapa, ntar jadi IP berapa, jadi dia 2 kali. Setelah itu kita pilih next. Address poolnya di soal itu dari angka 2 sampai 100. Ini saya panjangin dulu. Oke, dari 2 sampai 100. Ya, next. Sertifikatnya karena kita nggak punya SSL, itu di non aja, terus next. SMTP kita juga nggak punya SMTP server, terus di next lagi aja. DNS servernya, kalau kita tadi sudah konfigurasi di sebelah sini, nih, maka dia akan otomatis masuk ke sini. Kalian bisa nambahin atau ngurangin juga. Ini bisa dikurangin juga. Ya, jadi berkurang deh. 8844 ya. Ini boleh dibedakan sama yang tadi, boleh juga disamakan. Tapi saya sih ikutin yang sana aja. Next, DNS name-nya. Jadi ketika nanti kita ngebuka si portal loginnya, itu bisa pakai DNS lokal. Nah, di sini dibilangnya adalah sekolah.sch.id. Ya, lalu next. Lokalnya ya admin aja kita isi. Oke, next. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke WiFi. IP-nya karena tadi kita setup DHCP, terus kita iniin DHCP aja. Connect. Saya akan cabut yang kabel. Oke, dapet. Aduh. Oke, ini sudah masuk ya. Username tadi admin. Sorry, kita coba tes sekolah.sch.id, mau nggak? Oke, mau ya. Loginnya admin. Kalau udah ketik lagi, klik OK atau enter. Di sini muncul status kita. Kita udah bisa masuk, kita udah bisa internetan. Kita bisa buka YouTube. YouTube ya. Ayo dong kebuka, lambat banget. Ya ini masih di drop ya. Si firewallnya masih ngedrop gak tadi? Wah, ini nggak bisa. Oh iya, masih ngedrop nih. Oke, kalau kita udah bikin setup hotspot, itu langsung ada muncul banyak di sini secara dynamic tuh. D itu dynamic artinya. Secara otomatis sekarang kita pakai setup. Nah, ini udah kebuka YouTube-nya. Di sini juga kita disuruh merubah tampilan halaman login. Jadi yang login kita tadi seperti ini, kita mau login lagi nih. Login lagi. Oke, kita langsung otomatis login ya di sini. Kenapa? Karena kita belum mengubah cache-nya. Oke, kita bisa masuk ke sini IP hotspot di bagian server profile, terus sekolah ini kita klik 2 kali, terus di sini login itu cookie-nya di unchecklist ya. Ini 3 day, jadi selama 3 hari kita akan login secara otomatis. Cookie-nya di unchecklist, terus apply. Nah, sekarang baru kita bisa log off. Pas mau login lagi, kita harus masukin username dan password. Kita disuruh merubah tampilan ini.
ya menjadi tampilan yang lebih bagus. Di sini sih tulisannya minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot XXX. Oke, jadi kalian boleh siapin tampilan hotspot yang bagus, silahkan download di internet banyak. Kita dial dulu Winbox-nya. Saya udah nyiapin sih satu. Nah, saya lagi cari dulu. Jadi kalian silahkan cari di forum.mikrotik.com ada, atau langsung cari aja free template gitu, free Mikrotik template, dia langsung muncul nanti. Oke, ini saya iniin dulu. Untuk nguploadnya, kita itu ada di menu files, di sebelah kiri sini ada files. Kalian bisa pakai FTP juga, bisa pakai ini juga yang Winbox ya. Terserah kalian, tapi yang penting ingat si tempatnya di mana. Tampilan login. Oke. Saya memberikan nama foldernya login ya nih. Ini saya boleh upload di mana aja. Mau di folder ini boleh, folder ini boleh, mau di luar sini juga langsung boleh. Yang penting ingat statusnya ada di mana. Oke, saya coba di sini. Dia akan melakukan proses ngupload. Oke, kalau sudah selesai upload, di sini belum berubah. Kenapa? Karena kita belum mengarahkan. Kita arahkan dulu. Kita masuk ke si hotspot kita ke sini. Ini bukan ya? Oh sorry, yang tadi benar, server profile. Terus yang ini ya. Nah, si HTML directory-nya kita arahkan ke login tadi. Nah, ini dia yang login doang ya. Jangan login /lv, /xml, yang login aja. Karena tadi satu directory itu udah saya bikin rapi. Apply. Oke. Sekarang kita tes apakah berubah si directory-nya. Si tampilannya. Kita bisa ke sini terus enter. Oke, berubah. Ini punya kantor Your Group Indonesia ya. Cuman ininya doang sebenarnya yang berubah. Ini saya juga download dari luar kok. Tapi ini jadi udah kayak gininya karena udah diedit dikit lah. Sekarang kita login admin. Nah, statusnya pun udah berbeda ya. Jadi agak bagus statusnya nih. Nih ya. Berarti berubah tampilan hotspot, kita udah selesai. Selanjutnya adalah kita disuruh untuk membuat membuat username guru sama siswa, passwordnya guru untuk guru, username-nya siswa untuk siswa, passwordnya siswa untuk siswa. Cuman bandwidth-nya untuk guru unlimited sesuai bandwidth ISP. Terus untuk siswa cuman dapat 256 kbps. Nah, saya akan buat. Caranya adalah users di Mikrotik itu kriterianya berdasarkan user profile. Jadi user yang di sini itu sesuai dengan user profile. Jadi kita bikin dulu user profile-nya, guru. Oke, share usernya berapa? Apakah status guru? Misalkan ntar ada login guru, misalkan guru kalian namanya Yanto. Yanto ini boleh dipakai di berapa komputer gitu, di berapa device. Ini share user. Kalau satu berarti Yanto cuma bisa dipakai satu kali aja. Tuh. Terus rate limitnya, karena untuk guru itu sesuai dengan kecepatan ISP atau kecepatan maksimal, berarti ini nggak usah kita isi, langsung aja apply. Terus kita buat juga untuk siswa sekalian. Siswa itu satu, limitnya adalah 256K sama 256K. Tetapi nanti ketika cek speed untuk ini, untuk contoh, saya isi 512K ya. Tapi ntar kalian pas praktek sesuai dengan soal 256K. Cuman saya pakainya 512K. Apply oke. Untuk usernya kalian bisa bikin juga username guru, passwordnya guru, profilnya arahkan ke guru juga. Ya, kalau di sini Yanto itu sebagai guru ya udah nggak apa-apa. Apply lalu bikin juga untuk siswa, username-nya siswa, passwordnya siswa. Coba kita lihat siswa ya, profilnya siswa juga. Apply oke. Sekarang kita tes kecepatan si masing-masing user. Kita log out dulu dari sini. Oke, kita pertama dari siswa juga. Kita tadi setting siswa itu 512K. Nah, sekarang kita masuk ke speedtest.cbn.net.id. Kalian boleh pakai speed test yang mana aja, sama aja. Saya sih lebih senang pakai yang ini. Oke, saya akan lakukan bridging test. Ini kita menggunakan user yang bernama, saya pakai siswa ya. Kita lakukan speed test. Memang angkanya nggak harus di 500 pas, tapi ya sekitar segitu, 0,5 MB lah gitu.
Ini kita skip aja ya upload dan downloadnya karena lambat banget. Di speedtest.net coba. Dia agak lama, maksudnya jangkauannya kesininya itu agak lama. Ini di speedtest.net, di speedtest.net sama lambat juga, bener-bener lambat. Nih pas kondisi kayak gini kalian bisa lihat nih statusnya merah atau enggak, ada di sini nih di bagian quiz. Nah ini kita nih sekarang nih bisa gini nih biar gampang. Nah merah kan artinya lagi penuh, jadi 512 itu tadi itu bener-bener penuh. Ini coba, ini udah berhenti loading belum ya? Ya intinya gitu ya, ini lambat banget dan di sini masih, oh di sini sudah nggak merah. Oh ya ini juga Begin test, dia harusnya merah lagi nih. Kita bisa ngelihat kecepatan yang dipakai itu ada di bagian sini nih. Upload mana? Upload. Nah ini upload sama download. Berapa sih kecepatan yang dipakai tuh? Downloadnya sampai 512 kbps kan, berarti bener. Ya, ini kita stop saja. Kita beralih ke guru. Guru speednya adalah speed maksimal dari ISP-nya. Ini adalah speed kontrakan saya. Speed kontrakan lagi, speed apa ya dibilangnya? Ya, speed saya ngontrak di sini. Oke, guru kita bikin tes. Berapakah download dan uploadnya yang didapat? Oke, ini downloadnya dapat segini karena speed maksimal ya. Di quiznya, nggak masuk sih quiznya. Mungkin kalau yang nggak di limit nggak masuk kali ya. Oke, siap bos. Yuk. Ya ketahuan deh saya pakai paket yang berapa. Upload. Ya uploadnya ala kadarnya ya. Tapi setidaknya kita udah berhasil untuk di bagian sini. Terus yang terakhir soalnya, udah yang terakhir aja. Yang terakhir adalah, bener. Ya bener, ini udah yang terakhir bener. Yang terakhir adalah kita tadi, Google Chrome saya buka lagi. Sekolah.sc.id. Kita tadi kalau mau buka situs kita harus login ke sini dulu ya. Oke, semuanya sepakat kita harus login dulu. Kita buka ariolo.id. Maka dia harus login dulu ke sini. Kita sepakat semuanya. Nah, kita buat yang namanya adalah bypass. Bypass itu ada beberapa domain yang tidak usah login ketika kita ingin mengaksesnya. Di sini di soal tertulis adalah bsnp atau strip indonesia.org. Caranya di walled garden ya. Ini walled garden tuh di IP, hotspot, walled garden, terus di add. Nah, di sini destination hostnya karena dia berbentuk domainnya ya, kita masukin tuh bsnp-indonesia.org. Nah, iya benar. Terus apply. Ya cuma gini doang. Sekarang kita buka BSNP, ini hitsnya 0 ya. Kita buka bsnp-indonesia.org. Oke, sebenarnya ini kita udah berhasil. Cuman emang situsnya aja yang lambat. Kita bisa lihat sini hitsnya ada 1 tuh, nambah berarti. Ini emang situsnya aja yang lambat tuh, baru kebuka dia. Lambat banget sih. Ya, oke, ini udah kebuka. Karena beberapa soalan suka ada dimodifikasi, kalian juga bisa tambahin lagi. Kita contoh sekali lagi ya. Misalkan yang boleh dibuka adalah ini ariolo.id masih harus login ya. Kita tambahkan ariolo.id nggak usah login gitu. Destination hostnya ariolo.id. Karena ariolo.id itu ada harus pakai www ya. Jadi kita bisa namain juga nih, ada bintang di depan sini. Bintang itu artinya semua yang di depannya atau yang di belakangnya itu ariolo.id. Jadi kalau di depannya ada www. Atau ftp. Atau mail.ariolo.id itu bisa dibuka. Ya, kita akan coba akses ariolo.id. Karena domain saya itu pakai www sebenarnya tuh, karena dia direct ya. Redirect. Oke, kebuka deh ariolo.id tanpa harus, ini bener tuh. Ini cerita saya baca-baca ya sekalian ya. Bagus-bagus loh ceritanya. Nih, pembahasan UKK juga ada di sini. Itu dia, ariolo.id bisa kebuka, sedangkan situs yang lain kita harus masih tetap login. Berarti dengan fitur ini selesai, berarti untuk
UKK Teknik Komputer Jaringan 2017 paket 3 seharusnya sudah selesai. Yeay, akhirnya pembahasan UKK TKJ 2016-2017 untuk paket 3 udah selesai. Silakan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa belajar dari video ini, dan silakan untuk lihat video saya yang lainnya. Oke, harusnya sih pembahasan yang lain juga ya. Sekian dari saya, stay geeks and bye.